Sebagai makhluk sosial, tentu saja kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Entah itu kita membicarakan pekerjaan kita, entah itu kita membicarakan tentang bisnis kita, atau mungkin kita sekedar mengobrolkan tentang peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Nah, berikut saya akan sampaikan 4 implikasi yang terjadi terhadap komunikasi yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi itu terjadi dari pemberi pesan, pesan yang disampaikan, dan penerima pesan. Pemberi pesan tidak bisa menerka respon apa yang diberikan oleh pemberi pesan, dan penerima pesan juga terkadang tidak bisa mengontrol apa yang disampaikan oleh pemberi pesan. Nah, 4 implikasi ini bisa terjadi. Yang pertama, komunikasi yang kita lakukan, pesan yang kita sampaikan, informasi yang kita berikan saat berinteraksi bisa saja membuat diri kita menjadi lebih baik. Ini yang pertama. Karena banyak orang tanpa dia sadari ketika berkomunikasi dan berinteraksi malah membuat dirinya tidak jadi lebih baik. Karena dia terus menyampaikan keburukan-keburukan orang lain, menyampaikan informasi-informasi yang salah, memberikan pesan-pesan yang negatif, sehingga membuat dirinya tidak menjadi lebih baik dengan informasi tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah komunikasi kita membuat kita menjadi lebih baik atau lebih buruk? Rekan-rekan sekalian, sahabat Nurul dan Ilmi, komunikasi memiliki implikasi terhadap diri kita dan orang lain, bahkan terhadap lingkungan kita. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh akan berpengaruh terhadap pekerjaan kita, bisnis kita, dan harapan yang ingin kita capai ke depan. Nah, oleh karena itu, bagaimana komunikasi ini agar bisa kita kelola menjadi suatu hal yang membuat diri kita menjadi lebih baik. Rekan-rekan sekalian, sahabat Nurul dan Ilmi, komunikasi yang baik akan mendukung kerja-kerja kita, akan mendukung bisnis kita, akan mendukung harapan-harapan kita ke depannya. Apakah itu akan tercapai atau tidak? Apakah itu hasilnya akan baik atau tidak? Nah, komunikasi memiliki implikasi yang besar terhadap diri kita, orang lain, bahkan lingkungan kita. Ada 4 implikasi yang bisa kita rasakan atau yang orang lain rasakan terhadap komunikasi yang kita sampaikan. Yang pertama, implikasi yang pertama adalah komunikasi yang kita lakukan itu memberikan dampak positif atau menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Biasanya komunikasi yang membuat diri kita lebih baik ini komunikasi yang memiliki bangunan konstruktif, yang membangun, yang positif, yang memberi semangat, dan terus menyampaikan hal-hal seputar kebaikan sehingga membuat diri kita lebih baik. Misal, kalau kita ingin tahu sesuatu, maka kita akan berkomunikasi dan bertanya kepada ahlinya. Ketika ahli itu menjawab atau rekan kita menjawab informasi yang kita tidak tahu, saat kita menjadi tahu, saat itulah diri kita menjadi lebih baik. Itu komunikasi yang baik itu bisa berupa nasihat. Saat kita meminta nasihat, saat kita memberi nasihat, sejatinya itu membuat diri kita juga lebih baik. Karena saat kita mengeluarkan ucapan baik, sejatinya otak kita juga menyimpan informasi baik tersebut. Lalu implikasi yang kedua, kalau tadi implikasinya membuat diri kita lebih baik, ini sebaliknya, implikasinya membuat diri kita menjadi lebih buruk. Biasanya komunikasi ini merupakan komunikasi yang terus mengumbar keburukan-keburukan, seperti bergosip, menyebarkan berita hoak, terus mencaci maki, setelah itu mengumpat dan seterusnya. Dan tentu saja hal ini akan membuat jiwa kita semakin keruh, pikiran kita semakin kotor. Karena perkataan yang keluar dari mulut kita itu juga merupakan suatu hal yang buruk. Sehingga alih-alih membuat komunikasi itu menjadi baik, malah membuat diri kita menjadi lebih buruk. Walaupun mungkin sekedar, ya kalau kita menganggap candaan dan seterusnya, ya tapi pastikan juga candaan itu tidak membuat orang lain tersakiti. Karena apabila orang lain tersakiti dengan candaan kita, ya itu juga
akan membuat diri kita lebih buruk, bukan lebih baik. Yang ketiga, kalau tadi bicara tentang diri kita, kalau yang berikutnya berbicara tentang orang lain. Implikasi komunikasi yang kita sampaikan saat interaksi itu bisa jadi membuat orang lain lebih baik. Sama seperti yang pertama tadi, jadi komunikasi ini berisi tentang hal-hal positif yang membangun. Mungkin saat kita berdiskusi, kita memberikan arahan yang baik. Saat ada yang bertanya, kita berikan jawaban yang baik. Setelah itu saat ada apa istilahnya? Saat ada pertemuan, kita juga menyampaikan hal-hal yang baik. Biasakanlah hal-hal begini sehingga orang lain menjadi lebih baik dengan komunikasi yang kita lakukan. Misal kalau contoh besarnya di seminar-seminar, kan pembicaranya menyampaikan hal-hal baik sehingga para pendengarnya menjadi lebih baik. Sama seperti komunikasi keseharian kita. Saat kita berkomunikasi, baiknya selain membuat diri kita lebih baik, pastikan juga orang lain menjadi lebih baik. Nah, implikasi yang keempat yaitu membuat orang lain lebih buruk. Nah, biasanya ini komunikasi yang tidak produktif, komunikasi yang destruktif. Bisa saja orang ketika pengen bersemangat bekerja, lalu kita katakan, apa kerjaan kamu ini? Itu kan udah berhenti. Sehingga yang tadinya dia bersemangat menjadi tidak semangat. Bisa ada orang yang sedang bermimpi atau bercita-cita ingin melakukan suatu hal, lalu karena berkomunikasi dengan kita patahkan semangatnya. Itu juga merupakan komunikasi yang tidak baik sehingga orang lain menjadi lebih buruk. Nah, rekan-rekan sekalian, sahabat Nurul ini, dari 4 hal yang singkat ini, mana yang akan kita pilih dalam berkomunikasi? Apakah akan membuat implikasinya menjadi lebih baik untuk kita saja, atau juga baik untuk orang lain? Atau pilihan kedua, membuat kita lebih buruk dan orang lain juga lebih buruk? Nah, harapan saya mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi untuk menghasilkan implikasi yang baik bagi diri kita dan baik juga bagi orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Multon Akrowi. Sampai ketemu di topik berikutnya. Salam semangat.